tempat untuk bicara dengan bebas gitu, berkreasi dengan sebebas-bebasnya gitu. Ya udah kalau gitu teman-teman bikin aja video yang bermanfaat. Jadi fenomena sekarang adalah artis TV masuk ke YouTube, dan algoritma YouTube itu setiap tahun nggak mesti sama. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zizoya Channel. Selamat datang buat teman-teman subscriber baru, dan juga ketemu lagi dengan aku, teman-teman dulur konco subscriber lama. Semoga video-video aku tetap bisa menjadi inspirasi, atau meskipun kurang menarik tapi tetap bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Dan sekali lagi, apabila teman-teman nemuin video ini di beranda YouTube ataupun direkomendasikan oleh YouTube, minta tolong banget, mungkin teman-teman mau subscribe. Dan semoga video-video yang lainnya juga bisa ditonton sama teman-teman agar bisa memberi dampak yang positif untuk teman-teman, atau bisa menginspirasi teman-teman, atau bisa memberikan sesuatu yang positif lah buat teman-teman gitu. Kali ini aku berkesempatan pengen banget nyampein beberapa hal yang sempat membuat aku kayak mikir gitu beberapa hari terakhir ini setelah kemunculan videonya Kajo dan Andovi gitu. Aku dari dulu suka banget sama Andovi, aku suka banget sama semangatnya, aku suka banget sama kayak pembawaannya itu loh, kayaknya energinya itu nggak ada habisnya gitu kan. Aku suka banget, aku juga sempat ngefollow Instagramnya, sempat ngepoin dia apa segala macam, udah lama banget. Tapi terus sama Kajonya sendiri aku lebih biasa sih, tapi kalau sama Andovi itu kayak lebih excited banget, soalnya orangnya itu kayak membara gitu, semangatnya itu bener-bener apinya itu lagi berkobar gitu loh, kayak mungkin semangatnya Pak Karno zaman dulu ya. Lah kenapa jadi bahas Andovi? Karena dari video yang dia upload sekitar 1 minggu yang lalu itu menimbulkan keresahan, bukan keresahan tapi lebih tepatnya apa ya, pokoknya membuat aku lebih berpikir gitu loh. Jadi aku bikin channel YouTube ini sekitar tahun 2011, aku lupa tanggalnya berapa, pokoknya waktu itu 2011. Kemudian aku mulai isi videonya itu tahun 2012, 2011 ada juga nggak ya, pokoknya mulai 2012. Terus sempet aku tinggalin dan nggak buka sama sekali. Terus baru upload video lagi sekitar 2015, dan itu aku sama sekali nggak ngerti kalau ternyata bisa diajak berpartner dengan YouTube dan lain sebagainya. Aku benar-benar nggak paham sampai satu ketika di akhir 2015 tersebut ada satu video aku yang viewsnya banyak banget, sampai jam tayangnya itu sampai jutaan gitu kan. Dan sempet terakhir kali itu ada sekitar 3.800.000-an, itu tahun 2016. Terus habis itu karena aku bener-bener nggak paham tentang YouTube itu, per YouTube itu kayak gimana, jadi udah gitu aja, dibiarin gitu aja. Sampai akhirnya waktu itu aku ketemu sama yang namanya videonya Om Deddy waktu sama Reza Arab. Jadi sebenarnya yang buat aku jadi bikin video kayak gini itu adalah si Reza Arab. Teman-teman mungkin nggak tahu Reza Arab itu siapa, atau ada yang udah tahu, dan mungkin pandangannya nggak begitu bagus tentang Reza Arab. Tapi itulah aku selalu ngelihat orang lain dari sisi lainnya. Contohnya orang mungkin membenci Awkarin, tapi aku malah melihat sisi positif dari Awkarin. Orang beramai-ramai membenci Raffi Ahmad, tapi aku justru malah melihat sisi lain dari Raffi Ahmad itu sendiri. Seperti video Kajo sama Andovi yang terakhir dibikin, yang katanya dia akan bertahan di YouTube sampai 1 tahun ke depan. Orang lain mungkin melihat dari perspektif yang sama, tapi aku melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Bukan berarti sok atau gimana, tapi aku memang orangnya kayak gitu. Jadi aku selalu ngambil loh, kalau orang ini masih ada baiknya dan bisa kita ambil hikmah perbuatan baiknya dia, hikmah dari ibrohnya bisa diambil gitu kan, kenapa enggak gitu loh. Kenapa kita selalu harus nunjuk-nunjuk bahwa orang tersebut salah, nunjuk-nunjuk bahwa semua gara-gara dia, yang kayak gitu-gitu aku nggak pengen dan nggak mau. Aku pengennya itu
ngelihat sisi positifnya. Balik lagi, jadi aku mulai tertarik ngisi konten lagi itu gara-gara Reza Arab. Reza Arab yang dianggap oleh banyak orang dia udah ngasih toxic, udah ngasih pengaruh yang buruk bagi mungkin anak-anak mereka atau anak muda zaman sekarang, gara-gara dia main game dengan menyebut kata-kata nama binatang yang bagi beberapa orang itu katanya kasar, tapi aku ngelihatnya dari sisi yang lain gitu. Sisi yang lain, jika dia berkata-kata kasar, kita nggak usah ngikutin, itu nggak akan berpengaruh ke kita, gitu loh. Ya. Terus setelah dari Reza Arab, akhirnya aku upload video, monetisasi, habis itu terlena. Dan kayak karena kerja jadi nggak begitu fokus, akhirnya lost. Sampai kemudian aku pernah ada sebutin di video aku kalau Rans Entertainment itu bikinnya per 2018, ternyata aku salah di situ. Rans Entertainment itu bikinnya sekitar tahun 2015. Mungkin 2018 baru dia benar-benar difokusin untuk digital tersebut gitu. Lah, 2018 aku mulai bikin upload video-video lagi. Cuman memang gak laku sekeras Rans. Kenapa? Pertama, Rans Raffi Ahmad ini punya follower di Instagram yang udah segitu banyak. Dia adalah artis TV yang udah memiliki penggemarnya sendiri. Jadi dia mau ngumpulin dan mau narik followersnya dia, mau narik penggemarnya dia ke YouTube itu sangat mudah banget gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin aku sama-sama upload 2018, Raffi Ahmad sama-sama mulai fokus di 2018, Raffi Ahmad sekarang udah 16 juta subscriber dengan views atau jam tayang yang hampir setiap videonya 1 jutaan lebih, 2 jutaan, sementara aku nggak ada apa-apa. Ya aku tahu gitu loh pasarku siapa dan yang mau nonton aku siapa, dan kebetulan juga video yang aku sajikan bukan sesuatu yang memang untuk banyak orang. Contohnya mungkin dalam satu segitiga, kalau misalnya ini aku dapat analogi ini dari videonya Bang Panji nih, contohnya segitiga. Yang paling bawah ini produksi video dengan kelayakan tonton itu bisa ditonton oleh lebih banyak orang, lebih banyak orang. Sementara aku lebih banyak karena kayak menyajikan keajaiban sholawat yang tentunya pasti harus orang muslim rata-rata, dan hampir semua penontonnya pasti muslim kan gitu. Dan orang muslim pun yang lihat itu pasti masih dikerucutkan lagi orang muslim yang benar-benar mungkin lagi ada masalah, mungkin ada yang lagi pengen cara cepat ngelunasin hutang dan lain sebagainya. Itu udah kayak ngerucut sendiri gitu loh. Jadi udah dasarnya, basicnya, ibaratnya udah nggak kaya, modal nggak gede, jualannya eksklusif, akhirnya ya gini-gini aja gitu. Kenapa nggak ngikutin arus? Pertama, aku adalah seorang yang idealis, cuman nggak se-idealis Andovi mungkin. Aku masih sesekali kadang ngikutin alurnya algoritma YouTube, dan sesekali juga aku bikin video yang suka-suka aku gitu loh, video yang ya wes lah gitu. Dan algoritma YouTube itu setiap tahun nggak mesti sama, pasti ada aja perubahannya. Seperti contohnya mungkin di tahun sebelumnya algoritma YouTube itu kan pada beranda itu pasti menampilkan video orang-orang yang kita subscribe. Jadi videonya bakal nampak di situ, bakal muncul di situ. Tapi sekarang misalnya teman-teman buka beranda itu isinya adalah videonya orang yang habis teman-teman tonton, meskipun teman-teman nggak mensubscribe video tersebut. Yang aku lihat juga dari statistik aku itu rekomendasi YouTube terhadap channel aku kemarin ketika aku ngebahas tentang Raffi Ahmad itu cukup tinggi banget, sampai 46,8% kalau nggak salah. Nanti coba aku tunjukin di sini. Lah, itu berarti secara nggak langsung peminatnya Raffi Ahmad yang dibawa dari sebelumnya mereka nggak ngikutin YouTube jadi ngikutin YouTube, itu akhirnya nonton kita juga. Gimana sih jelasinnya? Gini, Kak Jo di situ kan ada bilang kalau banyak artis TV yang masuk ke YouTube.
bukan hanya Kak Jo sih, ada beberapa. Pokoknya yang jadi polemik sekarang, yang jadi fenomena sekarang adalah artis TV masuk ke YouTube sehingga seolah-olah kayak mengambil jatah dari para YouTuber yang konon cari duitnya dari YouTube, kan kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dari pengalaman aku, viewersnya itu justru malah kayak misalnya nih, aku cuman nyangkut namanya Raffi Ahmad sama nunjukin di thumbnail ada Raffi Ahmadnya aja, penontonnya bisa sampai 15 sampai 16 ribu gitu. Sementara video aku yang biasa-biasa aja untuk capai 16 ribu itu butuh waktu 4 sampai 5 bulan. Itu baru bisa dapet 15 ribu. Tapi ketika aku membuat video di mana itu video menyampaikan apa aja sih yang bisa aku ambil dari seorang Raffi Ahmad, hikmah apa sih yang ada dalam diri Raffi Ahmad, terus kayak mencerminkan sesuatu yang bisa diambil, diteladani lah dari seorang Raffi Ahmad ini. Aku bikin judulnya Raffi Ahmad, aku kasih thumbnailnya Raffi Ahmad, boom, banyak. Dari 3 video aku rata-rata banyak semua viewsnya. Orang bilang itu kalau kita mau ngikutin arus. Aku mencoba untuk ngikutin arus, tapi aku juga tetap menjaga kayak asas moral yang aku pegang, kayak idealisnya aku mau konten ini menyajikan sesuatu yang ada manfaatnya kayak gitu. Dan itu masih ada manfaatnya gitu loh. Sekarang penonton dari YouTube itu udah banyak banget, bahkan berkali-kali lipat, 5 sampai 6 kali lipat dari beberapa tahun yang lalu. Yang konon kalau untuk ngedapetin subscriber hingga kayak Atta 20 juta dulu 4 tahun, 3 tahun yang lalu mungkin belum sampai ada pikiran sebanyak itu gitu loh. Kalau teman-teman tahu PewDiePie, aku mesti ngikutin beliau masih muda sih aslinya. Aku ngikutin PewDiePie, kalau teman-teman ngikutin PewDiePie, ya itu terakhir aku lihat itu 106 juta ya kalau nggak salah subscribernya. Lah itu kalau di Indonesia itu paling tinggi kan Atta. Dulu 3, 4, 5 tahun yang lalu itu orang nggak mungkin kepikiran bahwa channel mereka bakal bisa segede itu gitu, segede seperti Atta sekarang. Itu karena apa? Itu juga bisa jadi karena fenomena artis-artis yang mulai membawa pasukannya itu ke dalam YouTube gitu loh. Apakah itu kemudian menjadikan YouTube adalah suatu platform yang nggak berkualitas, yang nggak berbobot? Hello, YouTube adalah satu platform yang mengizinkan kita bebas dalam berbicara gitu. Kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwasanya sekarang konten-konten di YouTube itu yang baru-baru itu nggak kayak yang lama-lama, no, salah besar. Kita bisa lihat ada Jerome Pauline, meskipun konten dia begitu berat, tapi dia bisa menyuguhkan konten itu dengan selengeannya dia, dengan karakter dia yang kayak gitu. Itu juga menarik loh. Kita bisa lihat di video-video Jerome gimana dia ngerjain matematika, battle matematika, kurang serius apa, tapi dia juga bisa ngambil momen dimana dia bisa have fun sama teman-temannya, dia have fun bercerita ini itu, dia bikin video yang seru-seruan juga kayak gitu, karena dia tahu, dia pelajari algoritma yang sekarang adalah algoritma yang ngedukung tentang hal tersebut. Jadi nggak semua konten itu dari YouTuber baru itu sampah gitu loh. Jadi sebenarnya bukan konten kreatornya yang harus diubah, harus berubah menjadi konten kreator yang menyajikan tayangan-tayangan yang berbobot, tapi kita sebagai penonton, kita sebagai viewers yang harus bisa memilah-milah mana yang memang itu bermanfaat buat kita. Karena kadang dari beberapa orang itu mereka nggak butuh konten yang berat gitu loh, mereka butuhnya konten yang menghibur ketika dia pulang kerja capek dan pengen lihat sesuatu yang bisa bikin mereka tertawa. Ya udah gitu. Kalau kataku Kevin Hendrawan itu begini, ketika sistem algoritmanya YouTube ini udah beda, ya tinggal kamu mau ngikutin arus apa tetap dengan idealisme kalian, tetap dengan mau bikin konten seperti yang
dari awal kalian buat kayak gitu gitu. Lah kalau memang kamu mau bikin konten yang dari awal seperti yang kamu bikin itu, kata Raditya Dika, ya udah berarti kamu harus tahu resikonya seperti apa. Teman-teman pasti nggak tahu Kevin Hendrawan itu siapa? Raditya Dika pasti tahu karena sering bermunculan di Instagram, pasti sering ini kan. Ya jadi zamannya ada Kevin Hendrawan, ada Chandra Leo, teman-teman pasti nggak tahu, teman-teman yang baru itu yang mungkin kebawa arus ke sini karena ada beberapa artis yang disuka yang ada di channel YouTube. Ada Agung Hapsah, ada Yonglek, terus Reza Arab, Eno Bening, banyak sih. Dan beberapa dari mereka pertumbuhan subscribernya nggak yang seperti langsung boom gitu. Ini chattingan aku sama temanku yang dia kaget tahu tentang Agung Hapsah, jadi dia datang karena YouTuber artis. Aku rasa dengan masuknya artis TV menjadi YouTuber, mereka yang bawa pasukan itu bukan berarti ngambil jatah daripada mereka, karena dulu pun yang nonton YouTube juga seberapa sih gitu kan, juga nggak banyak, kuota juga dulu masih mahal, dan tapi sekarang udah gampang banget, bahkan kita beli ke warung kopi nih, beli es jus atau apa kayak gitu, kita udah bisa dapat pin wifi dan bisa nonton YouTube kan gitu. Nyalain algoritma nggak bisa disalahin, karena dalam satu perusahaan pasti pengen punya keuntungan. Di situ ada bisnis dan ada keuntungan yang harus didapat dan ada goals yang harus ditembus, dan sekarang mungkin YouTube udah mencapai goals tersebut. Terus lagi dalam satu company nggak mungkin mereka nggak memikirkan sesuatu yang pengen dijadikan lebih besar lagi, pengen sesuatu yang lebih hebat lagi gitu. Dan itu bukan dipikirkan oleh satu kepala, tapi beberapa kepala, beberapa pemikiran dari orang-orang gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya dulu Panca mau bilang, konten sekarang gak ada berkualitas, yang ada isinya artis itu, terus isinya juga gak ada hikmahnya, gak berbobot. Jangan asal nunjuk, jangan salahin. Karena kalau kita mau melihat orang lain dari sisi positifnya, kita akan dapat hikmah itu. Sama dengan ketika kita ngaji, ketika kita dengerin ceramah. Kalau kita dari awal emang udah gak srek sama ustadznya, ya ilmu sebagus apapun package-nya, ilmu sebagus apapun disampaikannya, itu gak akan pernah masuk. Tapi ketika kita memang udah srek sama ustadz tersebut, secara gak disengaja pun, beliau nyampeinnya dengan sangat sederhana pun, itu bakal tertanam di hati maupun di pikiran kita, sehingga kita bakal pengen berubah jadi lebih baik sesuai dengan apa yang disampaikan ustadz tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan tayangan-tayangan di YouTube. Kalau memang dirasa teman-teman nggak suka, ya udah, di situ ada tombol untuk tidak direkomendasikan, klik aja tombol itu, udah, nggak usah nyinyir, nggak usah apa, rezeki udah ada jatahnya, AdSense juga udah diatur sedemikian rupa. Udah, kenapa harus mempermasalahkan? Kalaupun memang artis TV sekarang berpindah ke YouTube, itu dikarenakan mungkin beberapa dari mereka ada yang berpikir mereka nggak bisa menuangkan kreativitasnya di TV karena ada batasan ini dan itu, sehingga mereka menyampaikannya di platform YouTube ini. Karena kan dari dulu kan branding dari YouTube ini kan memang julukannya, kok julukan sih, apa sih namanya itu, semboyannya lah kayak gitu, itu kan tempat untuk bicara dengan bebas gitu, berkreasi dengan sebebas-bebasnya gitu. Terus kenapa sekarang harus dibatasi dengan nyinyiran teman-teman yang mulai dari nggak berbobot lah, yang videonya nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada manfaat-manfaatnya. Ya udah, kalau gitu teman-teman bikin aja video yang bermanfaat, bersaing dengan video-video yang dianggap teman-teman gak bermanfaat atau gak layak tersebut gitu loh. Stop untuk ngejatuhin orang lain hanya untuk membela diri sendiri. Stop untuk ngejatuhin orang lain hanya untuk mengatakan bahwasanya aku lebih baik dari mereka.
setiap orang punya tujuannya masing-masing. Tapi kalau teman-teman menganggapnya AdSense adalah tujuan daripada mereka sehingga mengembangkan channel mereka seperti itu, yakinlah nggak mungkin akan lama. Tapi kalau memang mereka terus bisa bertahan, ya itu karena memang benar-benar kreativitas mereka. Dan yang mungkin nggak teman-teman sadari adalah, sekalipun itu hanya ngevlog teman-teman, itu butuh effort yang cukup gede untuk jadi bisa seperti itu, untuk bisa menyajikan tayangan yang seru, tayangan yang menghibur kayak gitu. Itu benar-benar butuh effort. Karena aku sendiri ngerasa ketika aku bikin vlog kok nggak seseru itu ya yang bikin vlog ya. Kenapa ya? Lah, itu ada sendiri mungkin teknik yang mereka gunakan, ada sendiri mungkin cara yang mereka pakai, sehingga itu bisa menarik kita untuk ketika nonton kita ikut tertawa, ketika nonton kita merasa bahagia kayak gitu. Teman-teman nyadar nggak sih kalau misalnya mungkin beberapa orang anggap ya udah yang trending di YouTube ya palingan ya itu aja kan gitu. Tapi sadar nggak kalau sebenarnya trendingan di YouTube itu udah mulai berkurang dari reuploader? Sadar nggak kalau rekomendasi atau tayangan-tayangan di beranda ketika kita buka itu lebih jarang dari tahun-tahun sebelumnya ketika platform ini dipenuhi sama reuploader? Kalau sekarang aku lihat itu lebih banyak banget konten creator sekalipun itu videonya masih asal-asalan, atau videonya masih ikut-ikutan, atau videonya masih ngeprank gak jelas, atau buat kesalahan-kesalahan yang cukup fatal gitu kan. Tapi mereka mencoba untuk berkreasi. Lah kalau saran aku, berkreasilah dengan sangat bebas, tapi tetap perhatikan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di negara kita ini gitu loh. Terus lagi, konten-konten yang dianggap tidak layak ataupun layak dengan bermunculannya para YouTuber artis. Sebenarnya nggak hanya yang disoroti YouTuber artisnya sih, ada banyak juga konten-konten yang nggak begitu, bukan nggak begitu sih, bingung nyebutnya, yang mungkin kurang begitu layak kalau bagi Kak Jo karena Kak Jo kan seleranya cukup tinggi ya, yang nggak begitu layak yang diupload, dan toh ternyata itu menghasilkan banyak views, banyak subscriber juga gitu lah akhirnya. Padahal itu berawal dari mungkin sub for sub di Facebook. Aku pernah iseng dari channel aku yang satunya, aku iseng, orang-orang ini kok bisa sih dengan subscriber 2000 aja mereka bisa monetisasi, bisa videonya viral, bisa videonya ditonton oleh banyak orang, padahal videonya kayak gitu-gitu aja. Ternyata apa? Selain mereka melakukan kayak ada semacam, ini kayaknya udah lama, tapi aku baru-baru coba liatin, maksudnya apa sih kayak gitu, mau kayak mempelajari gitu kan. Ternyata kita akan masuk ke dalam satu grup di Facebook tersebut, kemudian nanti kita diajak sub for sub, kadang suruh nyantumin, ada yang udah nyantumin linknya di situ, ada yang suruh inbox apa segala macam. Tapi kenyataannya meskipun kita udah sub mereka, udah nonton video mereka bahkan sampai habis, mereka kadang cuma nonton video kita 2 menit agar nggak dianggap spam, terus di subscribe, 1 minggu kemudian di unsub. Atau ada juga yang kita udah nge-sub duluan, kita udah nonton videonya, kita udah ngecap mereka bilang bahwa udah ditonton dan silakan tonton balik, nggak dibales sampai berminggu. Itu juga ada. Ya balik lagi gitu loh, sebenarnya yang bikin konten nggak bener ini nggak hanya artis TV, tapi karena memang artis TV seorang public figure, dia yang terus disorot, akhirnya YouTuber ini juga nganggapnya bahwa yang bikin konten nggak berkualitas itu ya artis TV yang masuk ke YouTube gitu. Jadi ngomong panjang lebar ya, kemana-mana lagi, aku aja nggak inget ngomongin apa aja. Jadi pada intinya itu tadi, aku pengen nyampein ke teman-teman dulu panco semuanya, kalau pengen tontonan yang berbobot, jangan hanya melihat dari sekelebat asal lihat aja, atau thumbnailnya, atau selengeannya dan lain-lain. Jerome Pauline itu selengean, tapi juga banyak video dia yang lebih bermanfaat lainnya gitu. Itu tinggal kita gimana mau milih.
Terus kita ada lagi satu channel YouTube Gita Saf. Sebagian teman-teman anak muda pasti tahu, anak milenial pasti tahu. Tapi berapa banyak orang yang nggak tahu tentang dia? Itu video dia juga, kalau menurut aku agak berat pembahasannya, dan dia bertahan dengan itu. Tapi dia juga sometimes have fun dengan kayak semacam daily life-nya dia, kegiatan dia sehari-hari kayak gimana, dan itu agak lumayan ringan yang bisa sedikit menghibur gitu, karena mungkin suasananya yang di luar negeri, jadi orang-orang lebih tertarik. Itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan aku pernah lihat salah satu videonya Gita Saf waktu ngobrol sama suaminya si Paul. Dia bilang kayak gini, sebenarnya kamu waktu bikin konten ini kamu konsep nggak sih? Terus dia bilang kayak gini, karena sebagian dari viewersnya dia itu suka dengan background dia yang ada di luar negeri, maka dia bikinlah video-video tentang dia di luar negeri itu lebih banyak untuk menarik followers atau subscriber dia untuk menonton dia. Jadi nggak serta-merta langsung dia kayak bikin video beropini, ya mana ada orang yang mau ngebahas hal yang berat-berat gitu, yang ada pada kabur duluan. Kalau nggak salah kayak gitu. Pokoknya intinya kurang lebih kayak gitu. Sama dengan mungkin youtuber yang lain, beberapa ada yang membangun image-nya dengan cara yang lain hingga ia bertumbuh, kemudian dia mengembangkan idealismenya untuk bisa diterima oleh mungkin hanya sebagian dari masyarakat, tapi juga harus bisa nerima bahwasanya pertumbuhannya nggak akan bisa secepat mereka yang mau ngikutin arus gitu loh. Ketika dia mulai melihat pertumbuhannya nggak begitu signifikan, ya dia harus bisa menerima itu gitu. Dia harus tetap pada pemikiran dia yang seperti itu gitu loh. Kok jadi belepotan sih kemana-mana. Jadi intinya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman yang pengen berkomentar tentang masuknya artis ke dunia YouTube sehingga merusak tatanan dari YouTube itu sendiri, kalau menurutku mending nggak usah mikirin yang kayak gitu. Mending kita lihat aja mana yang bisa diambil hikmahnya, kita lihat aja mana yang bisa dicontoh, dan nggak usah dilihat mana yang nggak bisa dicontoh, nggak memberi manfaat. Udah gitu aja. Udah nggak usah memperbanyak masalah dengan orang lain yang bahkan mungkin nggak kita kenal, dan mungkin dia juga nggak peduli sama kita. Biarin aja. Yang paling penting adalah diri kita sendiri. Tontonan yang kita tonton berkualitas dan bermanfaat buat kita sendiri. Entah itu bermanfaat untuk pengetahuan kita jadi lebih banyak, ataupun menjadikan kita terhibur untuk sesaat ketika lelah dalam bekerja ataupun lelah dalam belajar. Oke, cukup video ini aku sajikan untuk teman-teman yang mungkin agak ada yang kesel sama mungkin artis kesayangannya kok dianggap kayak gitu sama para YouTuber, atau sebaliknya. Udah, nggak usah mikirin itu, nggak usah anggap aja rezekinya masing-masing. Anggap aja bahwa ada saatnya sesuatu yang konvensional jadi digital. Ada saatnya dimana mereka nggak ingin seperti salah satu brand HP yang kelindes oleh perkembangan zaman, dan mungkin dia telat untuk mengikuti perkembangan arus kayak gitu. Tapi juga nggak menyalahkan idealisme dari Kak Jo yang dia juga pengen dihargai, dia pengen berada di satu lingkaran di mana dia bekerja dan dia dihargai. Aku pun juga seperti itu orangnya. Jadi aku itu paling kesel kalau misalnya aku udah bekerja keras terus nggak dihargai. Itu rasanya aduh nyesek banget sih gitu. Tapi kalau misalnya daripada kita kayak meratapi nyesek di situ terus, ya udah kita tinggalin aja, kita cari lingkungan yang baru yang mana lingkungan itu bisa ngasih apresiasi ke kita. Kayak gitu sih. Udah, sampai di situ aja dulu sesuatu yang pengen aku sampaikan. Ini aku tag videonya sampai 4 kali dan baru berhasil ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.
selalu tonton video aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.